Nabi tidak mengatakan syahadat tiang agama. Nabi tidak katakan puasa tiang agama. Nabi tidak katakan zakat tiang agama. Haji yang memerlukan banyak pengorbanan uang, kita tinggalkan keluarga. Nabi tidak mengatakan al-hajju imaduddin. Ya, asyhadatu imaduddin, asyamu imaduddin, az-zakatu imaduddin, tidak. Tapi Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa dengan sungguh-sungguh memelihara dan menjaga salat 5 waktunya, maka dia yang memelihara keagungan agamanya, kebenaran dan keutuhan agamanya. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan salatnya, maka dia yang merusak agamanya. Nah, inilah yang perlu kita sabarkan kepada saudara-saudara kita, bahwa hati-hati. Kita punya kehidupan ini ada di persoalan salat. Nah, dari renungan hakikatnya yang ketiga, seharusnya kita sampaikan saudara kita 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik kita berada dalam rahim ibu kita, itu kita berada dalam posisi sujud. Dalam perut ibu kita berada dalam posisi sujud. Sujud itu kita dalam perut ibu. Luar biasa. Allahu Akbar. Makanya kita keluar dari rahim ibu kita dengan tangis. Itulah sebuah tantangan dunia ini, kita jawab dengan tangis derai air mata. Kenapa? Karena persoalan ibadah ini berat. Maka kita sambut dengan tangisan derai air mata, bukan macawai. Dan ada yang lahir ketawa. Kalau ada yang ketawa mau kiamat itu kalau demikian. Inilah perlu kita renungkan secara nilai hakiki. Jadi kalau ada yang umat Islam, umat Rasulullah dalam hidupnya tidak salat, ya berarti dia tidak berada dalam perut uminya, ibunya, indonya, tapi dia berada dalam perut bebek, barangkali itu orang seperti itu. Inilah karena tidak ada renungan secara ilmiah. Ya, Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Hal yang keempat, bahwa persoalan ibadah salat, seharusnya kita umat Islam ini kan sudah tahu sejarah perjalanan Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu, menembus begitu jarak Mekah Palestina, Nabi lintasi hanya beberapa detik, kemudian dari bumi menuju langit pertama sampai langit ketujuh, luar biasa, sampai ke Mustawa, hanya untuk menerima salat 5 waktu. Seluruh perintah yang lain, syahadat, salat, zakat, haji, Rasulullah terima di bumi. Tapi ibadah salat Rasulullah terima langsung Mustawa. Ini luar biasa. Inilah perlu menjadi renungan ilmiah bagi kita yang mengaku Islam, yang mengaku umatnya Nabi. Sudah betul-betul kita tahu sejarahnya, kita tahu Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu, tapi kita sendiri bahas salat acak-acakan. Inilah perlu dakwah kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan ibadah salat. Ya. Kemudian yang keenam, dari persoalan ibadah salat ini kan Allah sudah statementkan dalam Al-Qur'an. Salah satu fungsi daripada perintah salat itu adalah mencegah kamu dari lidah yang salah ngomong, mata yang salah lihat, telinga yang salah mendengar, tangan yang salah pegang, kaki yang salah melangkah, dan hati yang salah niat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ini umat Islam mau paham, insya Allah tidaklah kejahatan di dunia ini, karena umat Islam semua salatnya sudah bagus. Karena dia jadikan sebagai penyaring dan penghalang kejahatan. Tapi ya itulah, karena orang Islam sendiri tidak tahu membaca Al-Quran, tidak pahami Al-Quran, dan malas untuk melakukan ibadah salat, malas untuk mendengarkan dakwah, ta'lim. Inilah tantangan kehidupan. Dan inilah kita di barisan dakwah, kita harus genjot secara tegas untuk bagaimana saudara-saudara kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan perintah ibadah salat. Inilah mubasysyaran. Kemudian dari 4 perintah yang lain ini juga merupakan kewajiban, tapi ya kita lakukan sesuai perintah Allah.
tapi salat adalah sangat penting dalam kehidupan Islam kita. Ya, inilah yang menjadi perhatian dari kita gerakan dakwah, Dewan Dakwah, untuk bagaimana kita memberikan dakwah kepada saudara-saudara kita betapa pentingnya salat dalam kehidupan setiap umat Rasulullah. Setiap kita yang mengakui kita Islam, maka salat penentu segala-galanya dalam kehidupan keduniaan kita. Nah, ini. Kemudian fungsi yang ketiga Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa taala pada masa dia menerima perintah Allah ini adalah naziran. Nabi membedakan mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak pada al-khair, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, tegakkan amal ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kemungkaran, kejahatan, kekejian, kezaliman tinggalkan itu. Wa ulaika humul muflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana-mana disampaikan, disuarakan oleh para khatib, para ustaz-ustazah, para dai. Tapi ya begitu. Istilahnya masuk kanan, keluar kiri. Nasihat ini tidak berlabuh dalam hati nurani saudara kita. Sehingga di sana sini banyak kita lihat kezaliman banyak terjadi, sementara kebaikan tertinggal. Inilah tantangan dalam persoalan dakwah. Di ayat lain kita lihat Allah katakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Innamal khamr, minuman khamar itu haram. Masya Allah, sudah pulang dari haji masih jual bir. Ditanya, Pak Haji kenapa jual bir? Oh ya Ustaz, saya jual tapi tidak minum. Kau mandre doenya. Subhanallah, inilah sebuah tantangan yang luar biasa karena pemahaman tidak ada. Inilah, ya, innamal khamr, ya. Kayak persoalan balok. Balok itu adalah dari pohon yang memang segar dan bagus, pohon tala. Tapi kapan dimasukkan akar kayu itu yang bikin kacek, bikin mabuk, itu sudah haram. Iya, ya, itu sudah haram. Waktu saya akan dapat di Jeneponto itu banyak dapat tantangan itu. Bilang, Pak Kadip, ini kan bagus Ji, dari pohon Ji. Iya, kalau balok manis, itu boleh. Jangan masukkan itu akar. Tapi kapan kamu masukkan akar? Apalagi kalau sudah bermalam, itu jangan bermalam. Jangka 1 jam saja setelah dicelup itu akar. Kalau kamu minum lalu tidak merasa pusing, itu sudah haram itu. Ya, sudah ada unsur khamarnya itu. Inilah ketidakpahaman manusia dalam hal persoalan minuman-minuman seperti itu. Allah sudah jelaskan ini haram, tidak boleh. Jangan campur adukan itu. Ya. Kemudian wal maisir, judi. Ini sekarang ini banyak pejabat, banyak saudara-saudara kita yang disebut dengan judi online. Ini tantangan. Hari ini dia salat zuhur, keluar dari salat zuhur langsung pergi pasar judi online. Ini tantangan kehidupan dalam Islam. Malaikat bingung, ini orang saya mau catat salat zuhurnya atau mau catat judi online-nya. Bingung malaikat. Inilah orang yang tidak gunakan akal pikirnya dalam memahami persoalan syariat Islam. Dan orang seperti ini sudah kena ayat Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah sudah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah. Allah matikan khatamallahu ala qulub. Hati mereka Allah tutup dari kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan Allah tutup pendengaran mereka, penglihatan mereka. Wala absar, dan pendengaran mereka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita manusia Allah sudah tutup 3 potensi ini, hati, mata, telinga Allah tutup. Berarti kita ini binatang. Jadi di ayat lain itu Allah sudah katakan, ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang yang tidak gunakan 3 potensi itu untuk bagaimana melihat keagunganku, kebesaranku, kekuasaanku, kasih sayangku untuk kamu,
maka orang seperti ini adalah seperti binatang nanti di hadapan saya di yaumil qiyamah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Masya Allah. Bagaimana kalau kita ini di akhirat Allah bilang kamu bebek sama dengan bebek, kamu sama dengan sapi. Masya Allah. Terhinanya kita di mata Allah. Nah, inilah kita gunakan 3 potensi ini bagaimana lakukan perintah Allah dengan baik dan hindari larangan Allah. Nah, inilah sebuah tantangan. Jadi fungsi yang ketiga ini adalah nazaran. Kita betul-betul harus membedakan mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya kita ini jangan sampai kita pintar berdakwah tapi anak kita keluar rumah tidak berjilbab, tidak menutup auratnya. Tolong Pak. Nanti insya Allah saya dengan guru Pak Bro kita akan silaturahmi antar grup kita ini. Jangan sampai kita ini ya harus kita saling mengingatkan dulu di antara kita sebelum kita sebarkan dakwah kepada masyarakat, tapi harus ampusakum wa ahlikum nara. Keluarga kita dulu kita selamat. Istri mau keluar rumah tidak tamak tutup aurat. Itu bagian dari ibadah menutup aurat. Itu bagian dari budaya Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar itu Masya Allah punya budaya lebih hebat dari orang Arab. Iya. 9 negara Arab itu tidak ada punya budaya syirik. Saya berapa kali mengantar jamaah haji saya temukan itu budaya Arab seperti itu. Tapi didapat saja di Bugis Makassar. Makanya di tahun 85 saya tertarik kawin dengan orang Bugis Sopeng karena itu budaya malunya, budaya syiriknya. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Jadi kalau ada orang tidak punya syirik, tidak punya malu, berarti imannya degangai. Jauh imannya. Ini banyak terjadi seperti itu. Dia lebih bangga kasih lihat istrinya punya aurat, anak gadisnya punya aurat untuk orang untuk orang lain. Ini Masya Allah. Tantangan kehidupan. Persoalan larangan. Yang ketiga, larangan yang ketiga, persoalan lisan bicara. Gosip, ghibah, fitnah. Ini juga selamatkan istri anak dari hal-hal yang seperti ini. Terutama kita di perumahan ini. Ibu-ibu kalau sudah 3 itu di dekat Pak Gandeng, tunggu Mi. Mulai dari harga sayur bayam, kangkung, akhirnya naik ke persoalan gosip. Ini dijaga hal yang seperti ini. Karena hal yang begitu akan merusak kita punya iman dan merusak kita punya ibadah. Iman rusak, ibadah rusak. Kalau 2 ini rusak, mau jadi apa? Inilah tantangan kehidupan Islam. Masya Allah. Tapi karena kita umat Islam menganggap hal-hal yang seperti ini kan ya hal-hal biji, kecil gitu yang begitu. Iya kecil tapi merusak 2 tadi. Kalau iman rusak, ibadah rusak, kita mau jadi apa? Inilah kita waspada. Begitu terlalu kasih sayangnya Allah memberikan doa itu kepada kita yang tadi diantarkan oleh guru Prof. Doa sapu jaga tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia kita mau jadi bagus, akhirat kita mau jadi bagus, sekaligus kita selamat dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini yang sudah dari Baitullah, kalau jam 1 kita keluar dari Masjidil Haram, lalu tiba-tiba kita punya sandal tidak ada, coba injak itu di tel menuju kita punya penginapan. Itu bapak leladi, itu tel. Kita injak lonca-lonca itu baru di depan Masjidil Haram. Bagaimana nanti kalau di akhirat kita punya terompa sandal diganti dengan api? Subhanallah, inilah sebuah kehidupan yang perlu. Apalah takilun, berpikirkah kalian? Nah, inilah kita umat Islam. Allah bertanya kepada kita. Kita yang mengaku umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah bertanya kepada kita. Apalah takilun, berpikirkah kalian? Renungkan itu. Iya. Setelah naziran,